Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membahas kitab Khulasatul Ahkam fi Masaili Shiyam. Hukum-hukum seputar pembahasan puasa secara ringkas yang ditulis oleh Syekh Al-Faqih Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Terakhir kita kemarin pembahasan tentang bagaimana orang kalau puasa tapi gila. Itu udah ya? Ayo, nah. Kemudian di sini ada tambahan bagaimana yang pingsan. Udah belum kalau pingsan? Belum ya? Baik, Anda bacakan di sini qala mas'alatun man nawasiyam tsumma ughmiya alaih. Ada kalau orang niat puasa tapi ternyata dia pingsan. Itu bagaimana puasanya? Kalau gila mungkin jarang ya. Tapi kalau pingsan ini hampir sering, lebih sering daripada gila. Nah, maka dikatakan di sini idza ughmiya alaihi jami'an nahar faqad dhahaba Ahmad wa Syafi'i ila annahu la yasihhu shaumuhu. Wa huwa tarjihu Syekhul Islam Taimiyah wa Ibnu Qudamah. Kalau ada orang yang dia pingsan seharian penuh, maka pendapatnya Ahmad, Syafi'i itu tidak sah puasanya dia. Dan juga ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa rahimahumullah al-jami'. Mereka berdalil dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis qudsi di mana Allah berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa itu adalah orang yang meninggalkan makan, minum dan syahwatnya min ajli, karena saya. Nah, orang yang dia meninggalkan makan, minum, syahwat dalam keadaan pingsan, maka di situ enggak ada yang namanya apa? Min ajli. Hilang darinya apa? Niat tersebut. Hilang dari dia apa? Niat tersebut. Oleh karenanya kata para ulama, la yujzi shaumuhu, puasanya tidak sah. Nah. Terus apakah harus diqadha? Apakah wajib diqadha bagi dia karena puasanya enggak sah? Maka dikatakan di sini, ya, jumhur para ulama mewajibkan bagi dia untuk mengqadhanya. Berbeda dengan gila kemarin. Ya. Jumhur para ulama mewajibkan untuk mengqadha puasa tersebut. Dikatakan di sini amal qadha falladhi alaihil jumhur annahu yulzimu atau yalzamu. Adapun qadha, maka jumhur para ulama berpendapat wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Kenapa? Li annahu mazala mukallafan, karena dia apa? Masih mukallaf. Wa li annal ighma marad, karena pingsan itu termasuk daripada sakit. Ya, di antara apa? Penyakit. Wa qad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, kalau salah seorang dari kalian sakit atau salah seorang dari kalian safar, maka gantinya di hari yang lain, di selain bulan Ramadan. Dan ini juga tarjih dari Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Bahkan Ibnu Qudamah sampai mengatakan apa? Bi ghairi khilafin alimnahu, tanpa adanya khilaf yang saya ketahui tentang perkara ini.
Ya, akan tetapi yang sahih adanya khilaf. Naam. Ini kalau bicara pingsan di seharian penuh. Wa amma idza ughmiya alaihi ba'dun nahar. Nah, terus bagaimana kalau dia pingsannya cuma separoh? Ya cuma sebagian dari siang doang. Falladhi alaihi al-Hanabilah wa huwa ahadu qawli Syafi'i. Maka mazhabnya Hanabilah, ya ulama yang bermadzhab Hanbali, dan juga ini salah satu pendapat dari Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, anna shaumahu yujzi'uhu, bahwasanya puasanya sah. Ya ijza berarti apa? Baratu dhimmah wa suqutut talab. Ya suqut at-talab. Naam. Dan ini juga adalah pendapat dari Al-Hanafiyah. Dari ya orang-orang yang bermadzhab Hanafiyah, ulama berhanafiyah. Wa rajjahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi syarhihi lil Umdah. Dan juga ini tarjih, ya, tarjih atau yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah kitab Al-Umdah. Naam. Barakallahu fikum. Terus kalau umpamanya yang dia pingsannya setengah hari, dari setengah hari umpamanya dari siang hari. Ini tadi udah kita sepakat ya. Orang yang pingsannya setengah maka puasanya apa? Sah. Nah, terus kalau umpamanya berkelanjutan pingsannya sampai besok sampai 7 hari, bagaimana puasanya tuh? Ya, hari pertama cuma setengah hari doang puasa. Hari ke 2 sampai ke 6 sampai ke 7, ya na'am, hari kedua sampai ke 7 dia pingsan. Kagak sadar-sadar. Ya. Ini puasanya gimana, ikhwan? Jawabannya apa? Puasanya enggak sah. Ya kita katakan yang tadi. Ya, pendapat yang pertama, kalau pingsannya seluruh siang, sepanjang siang maka enggak sah. Ya, pingsan yang sah itu kalau setengah siang doang. Ya, setengah atau separuh ba'd, ya sebagian daripada siang. Ya, sebagian daripada siang. Terus bagaimana, apakah wajib bagi dia untuk mengqadha? Ya, yang berpendapat seperti pendapat jumhur para ulama dan juga tarjihnya Al-Alama Al-Utsaimin rahimahullah, wajib bagi dia untuk mengqadha'nya. Karena tadi apa ilahnya apa? Ilahnya adalah diqiyaskan bahwasanya pingsan itu sama kayak sakit, atau bahkan ainul marad itu adalah sakit. Ya, pingsan adalah apa? Sakit, dan dia masuk dari keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun, kalau salah seorang dari kalian sakit, au ala safar atau safar, maka ganti di selain Ramadan. Paham ya? Berarti gantinya berapa hari kalau 7 hari tadi puasanya pingsannya? Ya 6 hari lah. Kan hari pertamanya sah. Ya separuh doang atau sebagian dari siang. Nah, Anda sengaja tanya, ngelatih fokus. Walaupun udah tahu, ya kalau sadar pasti jawabnya benar. Nah, bismillah. Kemudian lanjut ke kitab dulu. Lanjut ke kitab. Mas'alatun idza nawasaim al-iftar, itu ya. Ketika orang berpuasa, ya, dia niat mau buka asna saumihi di tengah-tengah puasa umpamanya, ya karena saking panasnya tanah Grogot, ya dia keluarlah siang-siang gitu kan, umpamanya mau kemana, ya kayaknya enak banget dah es teler, mau buka, itu bagaimana hukum puasanya dia? Man azima alal iftari azaman muakkadan atau azman muakkadan. Barang siapa yang bertekad untuk berbuka dengan tekad yang kuat, betul-betul dia mau buka. Ini saya mau, ini panas banget ini, kipas udah nggak berasa, ya. Sampai kipas apa? Nggak berasa. Gerah, panas. Kayak lagi di gurun pasir baik, padahal mah
nggak ada gurun pasir di sini. Ya, saya mau buka ini pokoknya, ya, mau buka, mau beli es teler. Nah, maka katakan di sini walam yamna'hu minal iftar illa adamu wujudi ta'am aw syarab baina yadayhi. Dan tidak ada yang menghalangi dia untuk membatalkan puasanya untuk iftar kecuali apa? Karena enggak ada makan atau enggak ada minum di depan dia. Baru niat doang nih, ya, mau beli es teler gitu. Fa innahu yakunu muftiran, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa dia. Udah jadi batal ya. Udah muftir, ya. Walaupun dia enggak jadi. Enggak jadi dah. Tapi udah tekad kuat, betul-betul bulat tekadnya mau batal. Dia udah apa? Muftiran. Ya berarti mendingan apa? Beli es teler ya. Ya jangan ya. Dosa besar, nanti kita akan bahas. Litakhallafin niyah an saumihi, karena niatnya udah hilang dari puasanya dia. Wa shaumu lahu ruknan, dan puasa dia memiliki dua rukun. An-niyatu wa tarkul mufattirat. Rukun pertama niat, yang kedua meninggalkan mufattirat, perkara-perkara yang dapat menyebabkan dia buka. Ya, menyebabkan dia apa? Buka puasa. Wa qad takhallafat niyatu an shaumi, dan niatnya udah hilang dari puasanya dia, berarti puasanya apa? Batal. Walaupun dia belum makan, belum minum, belum jadi, batal. Ya karena rukun ini apa? Ikhwani fillah, rukun ini adalah suatu ya rangkaian yang harus ada di tengah-tengah ibadah. Seperti rukun salat. Ya, rukun salat di antaranya apa? Al-qiyam, berdiri. Ketika di salat wajib, enggak boleh antum tiba-tiba di pinggir tembok nyender. Salat nyender. Enggak boleh. Ya. Wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Naam. Wa hadha huwal masyhur min madhhabil Malikiyah wal Hanabilah wa ba'd Syafi'iyah wa huwa sahih. Dan inilah yang masyhur dari mazhabnya Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah. Dan inilah pendapat yang sahih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sebagaimana kaidah usul ya, al asal ya an-na'mal bil umum. Hukum asal kita beramal dengan nas yang umum sampai datang apa? Taksisnya, baru kita berpaling dari umum kepada yang khas. Kalau belum ada maka enggak boleh kita berpaling. Ini masih ada dalil yang umum. Ya, masih ada dalil yang umum. Adapun ta'lilat, yaitu kalah dengan dalil. Ta'lil tidak boleh dikedepankan daripada dalil, makanya ini dikatakan ini yang sahih. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian lanjut fasal yang baru. Ya, kemarin fasal berkaitan dengan apa? Ya, ma yata'allaq biniyat. Sekarang faslun fi masail tata'allaqu bisahur. Fasal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mas'alatun qala hafizahullahu taala fadlu sahur. Sekarang perkara tentang keutamaan bersahur. Ini masih lama banget kita puasa ya. Jangan lupa nanti ya. Ya, jangan lupa. Nanti ya umpamanya H-1 baca cepat silakan. Ya, baca cepat. Baca-baca apa? Puasanya. Taib. Qala tathbutu ahaditsu katsiratun tadulu ala fadlih. Telah sabit hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan atas keutamaannya. Fa fi sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antaranya dalam sahihain dari hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, tasahharu, bersahurlah oleh kalian, fa inna fi sahur barakatan, sesungguhnya ada keberkahan pada sahur.
Ya, ada keberkahan pada sahur. Naam. Wa sabata 'inda Nasa'i min hadithi rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Keluar sendiri. Dan telah sabit dari riwayat An-Nasa'i dari hadis salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mubham, tapi fi sahabah. Al-mubham fi sahabah la yadur. Qala berkata, dakhaltu ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahharu. Saya pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sahur. Ya, haliyah, ini jumlah haliyah. Faqala, kemudian Nabi berkata, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha. Sesungguhnya ini sahur adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian. Fala tada'u, janganlah kalian tinggalkan sahur. Ya, ini barakallahu fikum menunjukkan ala istihbabi sahur. Ya, menunjukkan atas apa? Istihbab as-sahur. Wa sahahahu Syekhuna al-Imam Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Wa akhrajahu Muslim. Wa akhraja Muslim fi sahihi an Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu ma baina shiyamina wa shiyami ahlil kitab aqlatus sahar. Ya, perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab itu adanya makan sahur. Adanya makan sahur ini menunjukkan sunnah yang wallahu alam. Ya, walaupun para ulama di sini enggak mengatakan muakkadah ya, wallahu alam. Ya, nanti kita akan bahas di bawah hukumnya. Mas'alatun hukmu sahur. Sekarang kita beranjak ke persoalan berikutnya tentang hukum sahur. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu'. Berkata al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu'. Qala Ibnul Mundhir fil Isyraf, ajma'atil ummah ala anna sahur mandubun ilaihi mustahabbun la isma ala man tarakahu. Telah sepakat para umat, artinya umat ini ya, bukan para umat, seluruh umat, artinya umat Nabi SAW, bahwasanya sahur itu hukumnya mandubun ilaihi, ay mad'u, disunahkan, mustahab, tapi tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkan. Naam, karena ini apa? Bukan wajib tapi mustahab. Dan tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni la na'lamu fihi baina ulama khilafan ay fi istihbabihi. Kata Ibnu Qudamah dalam Kitabul Mughni, tidak tahu saya ada perselisihan di tengah-tengah para ulama tentang sunnahnya hukum sahur ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya mas'alatun ta'khiru sahur, tentang hukum mengakhirkan sahur. Yustahabbu ta'khiru sahur lima jaa fi sahihain min hadits Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur atas dasar dalil dari sahihain, dari hadis Anas bin Malik dan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum qala, berkata, tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kita sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian summa ini apa? Yufidu tartib ya, wa tarahi, memberikan faedah tartib dan tarahi, menunjukkan ada jeda sedikit, ada jeda antara apa? Antara sahur dan waktu sholat, tapi langsung segera. Naam. Ya, saya sahur bersama Nabi, tsumma qumna ila shalah, kemudian saya beranjak pergi menuju sholat. Qultu, saya katakan, ya, kam, bismillah, kana bainal adzani wa sahur, berapa jarak, ya, kurang lebih berapa waktunya antara adzan dan sahur itu? Allah berkata, qadra 50 ayat, kurang lebih ya kadarnya 50 ayat lah. Ya, seorang membaca 50 ayat. 50 ayat surat apa dulu? Ya, mungkin surat-surat yang sedang gitu ya.
Artinya mungkin ya 15 menit sebelum azan, ya antara segitulah waktunya. 50 ayat membaca Al-Quran, 50 ayat kurang lebih 15 menit atau kurang atau lebih sedikit. Nah, intinya bukan jam 3 ya. Nah, wa rawahul Bukhari fi sahihi min hadits Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala kuntu atasahharu fi ahli. Dulu saya ya bersahur bersama keluarga saya, summa takunu bi sur'atan aw sur'atu an udrika salatal fajri ma'an Nabi sallallahu. Kemudian ya setelah itu saya langsung mendapatkan salat fajar bersama Nabi sallallahu, menunjukkan apa? Di sini waktu sahur itu waktu yang sangat dekat dengan salat fajar. Ya. Bukan malah 15 menit pengen waktu subuh ya dibuat peraturan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Justru itulah waktu apa? Sahur. Nah, maka nanti kita akan bahas tentang ya masalah apa? Imsak. Ya. Nah, jadi menurut dalil yang disebutkan barusan ini tadi, nah menunjukkan disunahkan bagi kita untuk sahur mendekati subuh. Ya akhirnya artinya mengakhirkan sahur. Tapi gimana saat kalau kita makannya lama? Ya. Kalau makannya lama, ya jangan dekat-dekat sama waktu. Kalau makannya lama, kalau kita tahu ini kan sunnah. Jangan sampai sunnah mengarahkan kepada perkara yang haram. Nah. Tapi kayaknya kalau santri ya makannya nggak ada yang lama. Cepet-cepet. Nah. Qal mas'alatun akhir waqti sahur wa huwa awwal waqtu shiyam. Akhir waktu sahur itu kapan? Wa huwa awwal waqtu shiyam, dan akhirnya waktu sahur itu adalah awalnya waktu berbuka. Awal waktu berpuasa ya, salah terjemah. Qala madhhabu Syafi'i, madhabnya Syafi'i, wa Ahmad, wa Malik, wa Abi Hanifah, berarti 4 madhab nih. Wa jamaahiril ulama, dan jumhur para ulama ditambah. Minas sahabah wa tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa min ba'di wa man ba'dahum, dan setelah mereka. Ya, annahu yahrumu ta'am wa syarab wal jima' bitulu'il fajri tsani. Ya, diharamkan yang makan minum berjima ketika terbit fajar yang kedua, atau istilahnya fajar apa? Shadiq. Dalilnya apa? Liqauli ta'ala, lihat firman Allah Ta'ala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus shiyama ilal lail. Dalilnya Allah berfirman, makan dan minumlah oleh kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam ya pada waktu fajar. Ya, dari benang hitam, dari waktu fajar tersebut. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maksudnya benang putih apa? Fajar shadiq. Ya, dia kan mancar gini ya, seperti benang putih. Dari benang hitam maksudnya gelapnya malam. Gelapnya malam. Baru itulah setelah terbit matahari al-fajr tsani, baru atimus syiyam ila al-lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ini ada hadis lucu nih ya. Wa yadullu ala dzalik haditsu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu fi sahihain. Yang menunjukkan hal tersebut adalah hadisnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dalam sahihain, annahu qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ketika dengar ayat ini, inni aj'alu tahta wisadati iqalain. Saya ya membuat di bawah bantalku ada 2 benang. Iqalan abyad wa iqalan aswad. Ada benang putih, ada benang hitam. Dalam Al-Qur'an apa dalam Al-Qur'an? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Ya, saya jadikan di bawah bantal saya ada benang putih sama benang hitam. A'riful lail minan nahar, untuk membedakan mana malam mana siang. Ya.
Artinya apa artinya, ikhwan? Jadi Adi ketika mendengar hadis ini, mendengar ayat ini, berijtihad. Oh, dipikir itu untuk tahu benang merah, benang putih sama benang hitam itu ketika kita taruh di bawah bantal, kemudian ketika udah kelihatan bantalnya nih, bantalnya kita geser, kemudian kelihatan benang merah, benang hitam sama benang putih, itu udah fajar shadiq. Itu udah batas waktu apa? Batas waktu awal waktu seorang berpuasa. Berarti kalau belum kelihatan nih, digeser bantalnya belum kelihatan, oh berarti belum, ya, berarti masih boleh makan, masih boleh minum. Ya. Intinya kalau udah terang banget kan kelihatan tuh, baru benangnya baru, ya. Di situ nggak boleh makan minum. Paham sampai sini ya? Ini sedikit gagal paham terhadap al-khaytul abyad. Dipikir adi itu apa? Yang hakiki. Ya, benang merah, benang hitam sama benang putih yang hakiki. Makanya ditaruh di bawah bantal nih. Ya supaya gampang lihatnya gitu kan. Ini udah bisa kelihatan belum ini benang putih sama benang hitam? Kalau belum kelihatan berarti masih gelap tandanya. Gitu ya. Kalau udah kelihatan, nah ini baru nih, ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Nah, datang ke Nabi SAW. Ini saya naruh benang 2 di bawah bantal saya untuk tahu mana siang, mana malam. Kata Nabi SAW, inna wisadaka la'aridun, bantalmu terlalu besar. Kata Nabi SAW. Innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar. Maksudnya benang putih, benang hitam itu adalah, benang hitam itu sawadul lail, gelapnya malam. Kalau benang putih, bayadun nahar, cahaya siang. Jadi maksudnya di sini adalah benang yang sifatnya maknawi, bukan majazi. Ya, bukan hakiki gitu ya. Ya, bukan hakiki betulan benang gitu. Jadi diibaratkan malam itu adalah benang hitam, fajar shadiq adalah benang putih. Masya Allah ya, semangatnya para sahabat. Ya, supaya tahu mana benang putih, benang hitam dikelihatan sampai di bawah bantal naruhnya. Biar gampang. Wa binahwihi aidan fi sahihain an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu. Dan yang semisalnya juga datang dalam sahihain dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu. Wa fi sahihain aidan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna ahadakum adhanu bilalin min sahurih. Ya, janganlah salah seorang dari kalian, janganlah azan Bilal itu menahan, mencegah salah seorang dari kalian dari makan sahurnya. Kenapa? Fa innahu yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Artinya Bilal ini azan ini di fajar al-kadzib. Ya. Liyarji'a qa'imakum wa yulqidha na'imakum, supaya untuk ya mengembalikan orang yang udah bangun ya agar tidur sejenak sedikit, liyaqumal fajr nasyitan, supaya ketika dia beribadah menegakkan salat fajar dengan semangat. Wa yuqidha na'imukum, dan supaya apa? Orang yang masih tidur bangun. Walaysa an yaqula kadza wa kadza wa shawaba bi yadihi wa rafa'aha hatta yaqula kadza wa farraja baina usbu'aihi. Ya, maksudnya apa? Walaysa an yaqula hakadza wa hakadza. Nabi ini wa shawaba bi yadihi wa rafa'aha. Jadi Bilal itu azannya bukan di waktu yang azannya itu di waktu yang demikian. Karena ini bukan waktu kayak gini. Jadi ini Nabi ini merendahkan tangannya, kemudian mengangkatnya gini. Ini isyarat untuk apa? Fajar kadzib. Ya, isyarat untuk apa? Fajar kadzib. Bahwasanya diangkat dari bawah Nabi tangannya ke atas. Menunjukkan fajar kadzib itu adalah cahaya yang memancar ke atas. Kemudian tersebar sebentar, habis itu apa? Hilang lagi menjadi hitam. Itu namanya fajar kadzib. Hatta yaqula kadza, ya sampai ya ada
apa namanya? Perkara demikian. Wa farraja bain asba'ihi. Kemudian Nabi memancarkan kedua tangannya, menyebarkan atau merenggangkan dua jari jemarinya. Maksudnya dalam rangka mengisyaratkan bahwasanya fajar shadiq itu adalah fajar yang memancar demikian. Ya, memancar kayak gini. Paham ya? Nah, jadi kalau umpamanya Bilal, na'am barakallahu fikum, azan itu masih azan fajar kadhib, ya, yang kayak gini. Adapun ya, kalau azan yang kedua Ibnu Ummi Maktum itu adalah azan yang menunjukkan masuknya fajar shadiq, yang dia itu cahayanya demikian, memancar, menyebar. Lihat di sini, wa fi sahihi Muslim an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghrannakum adzanu Bilalin wala hadzal bayat. Janganlah kalian tertipu dengan azannya Bilal dan juga jangan tertipu dengan cahaya putih ini. Ya, cahaya putih maksudnya fajar kadzib yang tadi diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'amudi subh hatta yastatira. Ya, tiang, ya maksudnya hadzal bayat ini adalah li'amudi subh, tiang subuh gitu ya, ibaratnya. Artinya dia memancar ke atas. Hatta yastatira, ya. Kapan kita baru berhenti sahur? Kapan kita baru betul-betul enggak boleh makan minum? Hatta yastatira, sampai benar-benar cahayanya membentang. Ya, adapun yastatil ke atas seperti tiang itu jangan tertipu. Itu azannya Bilal, jangan tertipu, dan jangan tertipu dengan cahaya yang yastatil, yang ke atas. Nah, paham? Nah, enggak, maksudnya jangan tertipu dengan cahaya ke atas. Maksudnya ini fajar kadzib, ya, bayat. Kemudian kapan bolehnya kapan kita tidak boleh makan minum? Hatta yastatira, sampai cahayanya betul-betul membentang. Sampai cahayanya betul-betul membentang. Silakan lihat di ufuk, ya. Silakan lihat atau di rekaman atau bagaimana tentang gambaran fajar shadiq dan fajar kadzib. Insyaallah akan memahaminya. Alakulin, ini adalah akhir daripada waktu sahur, itu adalah masuknya waktu fajar shadiq. Jadi masih boleh makan minum sampai betul-betul yakin masuknya fajar shadiq. Ya, bukan dibatasi dengan waktu-waktu tertentu yang dibuat, bukan. Ya, tidak boleh demikian. Ya, mengharamkan makan minum karena sebagian kayak gitu. Kalau udah jam sekian, udah beberapa menit mendengar ingin subuh, maka nggak boleh makan minum, haram. Nah, ini tersebar. Maka hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang kita akan bacakan sekarang. Yang kita baca ya, terakhir nih. Nah, mas'alatun taqdimu adzanil fajr qabla waqti fi Ramadan liyumsikan nasa qabla waqti ihtiyatan. Apa hukumnya menyegerakan azan fajar sebelum waktunya? Umpamanya 10 menit sebelum azan. Di sini azan misalkan jam 5 misal. Ya, jam 4.50 azan di Ramadan nih. Tujuannya apa? Supaya manusia itu enggak makan minum lagi sebelum waktunya, ihtiyatan, dalam rangka apa? Berhati-hati. Kita bawakan di sini qaulnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syafi'i, ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala fil Fath, minal bid'il munkarah ma uhditsa fi hadzal zaman min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri bi nahwi thuluthi sa'ah fi Ramadan. Termasuk perkara bid'ah yang mungkarah. Tuh. Apa ya bid'ah yang mungkarah? Ya, ma uhditsa fi hadza zaman, yaitu perkara yang dibuat-buat di zaman ini. Ini beliau menunjukkan hadza, ini isyarah ke zamannya beliau. Di zaman beliau ini Ibnu Hajar, min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri, yaitu mengumandangkan azan yang kedua sebelum waktunya fajar. Ya, sebelum masuk waktu fajar. Kurang lebih dengan ya waktunya sepertiga. Ya, sepertiga gitu ya. 15 menit lah ya. 15 menit.
di Ramadan. Wa itfa'il masabih allati ju'ilat aw ja'alat alamatan li tahrimil akli wa syurbi ala man yuridu shiyam. Dan juga termasuk ya minal bid'ah al munkarah. Ya. Ini itfa ini apa? Ataf ke min. Ma ini ma namanya ma mubahamah, berarti min bayaniyah. Menjelaskan perkara yang bid'ah apa aja. Perkara yang ada di zaman itu apa aja. Itu pertama tadi apa? Azan. Azan sebelum waktunya supaya orang ini apa? Imsak. Liyumsikan nas, supaya manusia apa? Imsak dari makan minumnya. Itu kata Ibnu Hajar bid'ah munkarah. Dan juga di antara perkara yang dibuat-buat yang masuk bid'ah munkarah, itfa'il masabi allati ja'alat alamatan li tahrimil akli wa syurbi. Mematikan lampu-lampu dalam rangka apa? Untuk dijadikan tanda haramnya makan minum bagi orang yang mau puasa. Ya, ini tersebar di zaman sekarang juga. Lihat, ya, kata ulama Syafi'i, wa za'man mimman ahdatsahu annahu lil hiyati fil ibadah. Ya, za'man atas dasar prasangka mereka bahwasanya perkara yang mereka buat itu lil ihtiyati fil ibadah, dalam rangka berhati-hati di dalam ibadah. Wala yu'lamu bidzalika illa ahadun nas. Hal tersebut tidak diketahui kecuali apa? Dari segelintir manusia. Wa qad jarrahum dzalika ila annahum saru la yu'adzinuna illa ba'dal ghurub bidarajah. Ya, wa qad jarrahum, dan hal tersebut ya awalnya dia ihtiyat waktu fajar. Itu membawa mereka untuk melakukan perkara yang lebih lagi daripada itu. Yaitu apa? Mereka sampai-sampai tidak mau azan maghrib kecuali betul-betul melebihi waktu maghrib bidarajah. Ya, dengan ghurub syams beberapa derajat. Umpamanya waktu maghrib jam 6.20. Azannya jam 6.30. Azannya jam 6.30. Ini masuk dari perkara yang sama di atas. Ya, qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq. Za'amu mana? Litamkinil waqti za'amu fa'akharul fitr. Za'amu fa'akharul fitr. Litamkinil waqt. Litamkinil waqtu maksudnya apa? Untuk betul-betul memastikan waktunya. Za'amu ya, atas prasangka mereka. Fa'akharul fitr, kemudian mereka mengakhirkan apa? Berbuka. Wa ajjalu sahur gitu. Kemudian afwan ana ulang, za'amu, ya mereka ini atas dasar prasangka mereka, fa'akharul fitr. Kemudian mereka mengakhirkan berbuka, wa ajjalu sahur, dan mereka menyegerakan sahur. Fa khalafu wa khalafu sunnah. Mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nah, Nabi memerintahkan ketika sahur untuk apa? Mendekati waktu subuh. Ya kurang lebih qadra 50 ayat tadi kata sahabat. 50 ayat, waktu 50 ayat kurang lebih di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian ketika maghrib diperintahkan untuk segera berbuka. Ya, kata Nabi, la yazalun nas bil khair ma ajjalu fil iftar. Manusia senantiasa masih di dalam perkara kebaikan, yang mendapatkan perkara kebaikan selama mereka apa? Menyegerakan berbuka. Nanti sebagaimana yang kita akan bawakan dalilnya ada di sini. Barakallahu fikum. Ya, falidzalika, lihat kata Ibnu Hajar belum selesai. Oleh karena itu, qala anhumul khair, sedikit sekali kebaikan ada pada mereka. Wa katsara fihi musyarr, dan banyak sekali keburukan yang ada pada mereka. Wallahul musta'an. Ini naam dari perkataan siapa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Naam, kesimpulannya enggak boleh mengedepankan imsak di Ramadan. Makan minum tafadhol, ya, enggak boleh kita ihtiyaton dibangun di atas prasangka kayak gini dalam ibadah. Enggak boleh. Naam, barakallahu fikum. Adapun perkara berikutnya tentang makan minum ketika dengar azan berkumandang,
lanjut makan minum, insyaallah kita akan akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum wa faqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.